Nah, Anda lihat apakah DPR sesungguhnya hanya memang ingin membatasi peran-peran TNI supaya tidak ditarik-tarik untuk kepentingan politik atau bagaimana? Ini nggak jelas juga ya, ini aspirasi siapa gitu. Kalau masyarakat sipil jelas kita tahu banyak kelompok masyarakat sipil yang justru menolak kan gitu, menentang ya rencana ini. Ini sebenarnya mengakomodir kepentingan Kepentingan siapa, siapa? aspirasi siapa yang diakomodir dalam Jadi rencana perubahan ini. revisi Undang-Undang TNI itu menurut Anda, sepengetahuan Anda, tidak mengakomodir kepentingan TNI? Bahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan TNI kalau kita mengacu pada saran masukan tahun lalu kan gitu. Kita lihat sekarang itu ada sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang mestinya nggak boleh diisi oleh prajurit aktif, Ya, ternyata diisi diisi prajurit prajurit aktif. aktif. Itu kan politisasi. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Tema kita dalam podcast kali ini agak serius karena memang ini menyangkut nasib bangsa ini ke depan tentu saja. Dan yang dibahas adalah wacana revisi Undang-Undang TNI. Ini Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 yang telah disetujui DPR untuk dilakukan revisi. Tentu mengenai pro kontra karena seberapa penting dan seberapa mendesak revisi Undang-Undang TNI itu dilakukan. Mengingat sekarang adalah masa akhir anggota DPR periode 2019-2024. Tinggal beberapa bulan lagi dan sepertinya ini dikejar untuk diselesaikan pada tahun ini. Dan tentu saja ada beberapa hal barangkali yang harus kita cermati mengenai pro kontra revisi undang-undang tersebut. Apa saja? Nah, sudah hadir di studio podcast sahabat saya Khairul Fahmi, Direktur Eksekutif ISS, Institute for Security and Strategic Studies. Saya langsung sapa. Mas Fahmi, halo. Apa kabar? Halo Mas Suryo. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Deketan dikit. Oh iya. Nah, gini. Ini orang radio aslinya ya, jadi mikrofonik juga nih. Oke, sehat ya Mas Fahmi ya? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Jakarta, Surabaya, kemudian nanti Jakarta, Medan, dan lain sebagainya. Memang aktivitasnya cukup padat ya Mas Fahmi ya? Ya menyibukkan diri. Menyibukkan diri ya. Nggak mulu-mulu, yang penting sibuk. Gitu. Oke, dalam beberapa kesempatan saya lihat memang revisi Undang-Undang TNI Anda sering banyak memberikan insight ya, masukan ya. Apa sih yang perlu dilakukan terhadap revisi tersebut? Yang jelas bahwa naskahnya sudah masuk di Setnek, sekarang sedang ditelaah. Nah, DPR sepertinya memang ngejar banget supaya selesai masa periode ini ya, DPR yang sekarang. Nah, kalau kita lihat prosesnya menurut Mas Fahmi, apakah ini dipaksakan atau sebetulnya ya nggak perlu direvisi juga, nggak ada yang terlalu urgent banget sih sebetulnya? Ya dibilang urgen, ya ada urgensinya ya sebenarnya ya. Karena pertama undang-undang ini sudah berlaku sekitar 20 tahun ya. Dari disahkan tahun 2004, ya, Undang-Undang 34 tahun 2004 ya, sampai sekarang udah 20 tahun. Nah, sepanjang waktu 20 tahun ini kan ada banyak perubahan pasti ya. Lingkungan strategisnya ya, lingkungan sosial politik ya, itu kan banyak mengalami perubahan. Termasuk juga yang terkait dengan apa yang akan diusulkan untuk diubah dalam agenda perubahan Undang-Undang TNI ini. Salah satunya kementerian lembaga pemerintah ya, kementerian dan lembaga pemerintah. Itu ada ada beberapa kementerian dan lembaga pemerintah yang waktu Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 ini diberlakukan, itu belum ada atau belum belum memiliki urusan atau kewenangan yang beririsan dengan TNI begitu ya. Nah, sekarang ada gitu ya. Jadi ini kan juga perlu diakomodir gitu. Misalnya kan dulu mungkin belum ada BNPT misalnya atau BSSN misalnya. Sekarang sudah ada. Terus ya Kejaksaan Agung dulu belum ada Jampitmilnya, Jaksa Muda Pidana Militer belum ada, sekarang sudah ada. Nah, hal-hal ini kan juga perlu diakomodir supaya tidak ada praktek pelibatan personil TNI yang
di luar ketentuan perundang-undangan, jadi harus dipayungi dengan undang-undang. Kalau yang memang relevan atau berkaitan beririsan dengan peran dan fungsi TNI, ya harus dipayungi di undang-undang, harus diakomodasi dalam undang-undang. Nah, itulah salah satu urgensinya. Urgensi yang lain, kita tahu beberapa waktu yang lalu kan juga ada permohonan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa dinas prajurit. Nah, walaupun pada waktu itu tidak dikabulkan ya permohonannya, tapi Mahkamah Konstitusi itu memerintahkan pembuat undang-undang untuk membahas ini, ya, membuka pembahasan atau memasukkan persoalan masa dinas ini ke dalam agenda perubahan undang-undang gitu. Jadi itu urgensinya. Soal lain ya kita bicara soal kebutuhan juga ya, kebutuhan ke depan itu kalau kita bicara ancaman ya, peperangan generasi keempat itu dia kabur ya, kabur antara mana kombatan, mana sipil, mana politik, mana perang, itu kabur. Sehingga itu juga menjadi dasar, menjadi basis argumen kenapa kita tidak bisa sepenuhnya membatasi ya pelibatan prajurit aktif atau personel TNI dalam urusan-urusan sipil ya, termasuk di kementerian dan lembaga pemerintahan, sepanjang itu berkaitan beririsan dengan peran dan fungsi TNI. Nah, masalahnya di agenda perubahan ini ada beberapa hal yang kita kritisi, yang perlu kita kritisi terkait itu ya, terkait penempatan prajurit di luar formasi TNI ini. Ada yang perlu dikritisi. Nah, soal lain juga yang agak mengherankan, karena tadi saya katakan sebenarnya ada banyak urgensi ya yang terkait dengan perubahan undang-undang TNI ini, tapi kenapa justru perubahannya rencana perubahannya itu hanya dibatasi 2 pasal yang saya kira ini nggak jelas juga ya. Ini aspirasi siapa gitu. Kalau masyarakat sipil jelas kita tahu banyak kelompok masyarakat sipil yang justru menolak kan gitu, menentang ya rencana ini. Di sisi lain TNI tahun lalu kita pernah membaca gitu ya draft ya, saran masukan TNI ya yang kemudian beredar di publik gitu ya. Saran masukan TNI terkait dengan rencana perubahan undang-undang TNI, ada sejumlah pasal, sejumlah hal yang mereka ingin itu supaya diakomodir, diatur, diubah gitu ya, supaya sesuai dengan kebutuhan mereka begitu ya, termasuk soal kedudukan kelembagaan gitu ya, soal bagaimana peradilan militer dijalankan. Nah ini justru nggak masuk dalam agenda perubahan undang-undang TNI saat ini. Nah akhirnya kita kan jadi bertanya nih, ini sebenarnya mengakomodir kepentingan siapa, aspirasi siapa yang diakomodir dalam jadi revisi undang-undang TNI itu menurut Anda, sepengetahuan Anda, tidak mengakomodir kepentingan TNI? Bahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan TNI kalau kita mengacu pada saran masukan tahun lalu kan gitu. Memang saran masukan tahun lalu yang menurut Anda sangat relevan untuk dimasukkan sekarang, dan kebutuhan TNI masa depan itu seperti apa? Ya saya kira bukan dimasukkan ya, tapi ini kan ruang diskusinya lebih lebar, lebih luas. Iya, lebih luas, lebih dinamis mestinya, dengan misalnya ada pembahasan soal kedudukan kelembagaan. Ya kita tahu lah ya bahwa realitasnya TNI ini juga mungkin mempertanyakan gitu ya. Kami ini 2 instrumen untuk satu sistem yang sama, sistem pertahanan dan keamanan nasional ya, Sishankamnas, Sishankamnek gitu ya, bersama Polri. Tapi kenapa kedudukan kelembagaannya berbeda misalnya begitu. Ini kan ruang diskusinya harusnya dibuka dengan di dalam agenda perubahan ini. Nah, mereka kan sebenarnya mengharapkan ada ruang untuk mereka mendiskusikan ini. Apakah kemudian mereka akan sama-sama setara di bawah presiden, atau sebaliknya sama-sama setara, sama-sama di bawah kementerian. Kan gitu.
itu kan bisa dibuka gitu loh. Kok agak diskusinya. berbeda ya dengan Iya. revisi Undang-Undang Polri misalnya. Ya, Tapi nanti kita bahas yang Undang-Undang Polri. Tapi menariknya begini, revisi Undang-Undang TNI ini sekali lagi, kalau Anda tadi katakan sebetulnya ini tidak semuanya mengakomodir kepentingan TNI, ya kebutuhan TNI untuk masa yang akan datang dan kebutuhan saat ini tentunya yang harus dipayungi oleh undang-undang kan begitu ya. Tetapi ada beberapa pasal yang kontroversi, tetapi justru tidak menjadi prioritas TNI. Jadi ini lebih kepada proses politik di DPR sebetulnya. Nah, Anda lihat apakah DPR sesungguhnya memang ingin membatasi peran-peran TNI supaya tidak ditarik-tarik untuk kepentingan politik atau bagaimana? Saya lihat justru sebaliknya ya. Sebaliknya. Jadi ya keterlibatan militer ya dalam politik ya, dalam politik itu sebenarnya berangkatnya ada dua pola gitu ya yang terjadi, yang biasanya terjadi gitu ya. Pertama itu intervensi ya. Kalau kebetulan teman-teman NGO ini kan banyak yang mengkhawatirkan intervensi ya. Tapi kalau saya ngelihat kalau di Indonesia saat ini ya paling tidak setelah reformasi ini saya kira kita tidak terlalu mengkhawatirkan soal intervensi TNI sebenarnya karena batasannya juga banyak. Tapi yang lebih mengkhawatirkan itu sebenarnya skema yang kedua, politisasi. Politisasi. Iya. Politisasi ini yang paling banyak sekarang. Ya. Termasuk ini tanggung jawabnya pelaku-pelaku politisasi gitu ya. Bagaimana kita lihat sekarang itu ada sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang mestinya nggak boleh diisi oleh prajurit aktif, ternyata diisi prajurit aktif. Itu kan politisasi, bukan justru menariknya ditarik-tarik. Nah ini kalau TNI ini, ya kita bicara kesejarahan gitu ya, secara historis, TNI ini kan sama seperti di banyak negara lain, militer yang terbentuk dari kancah revolusi kemerdekaan itu biasanya dia punya dua sifat. Ya. Selain sebagai prajurit profesional, mereka juga punya sifat kepejuangan gitu ya. Jadi narasinya tuh ya seperti kita tahu lah, NKRI harga mati, demi keselamatan bangsa dan negara apa segala macam. Jadi mereka itu kalau diundang untuk untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah negara, masalah-masalah bangsa gitu ya, nggak mungkin nolak. Pasti gitu ya. terdepan. Pasti terima gitu ya, pasti diakomodir. Nah, seringkali politisi ini masalahnya kemudian menggunakan alasan-alasan kepentingan nasional ini untuk kemudian mengundang gitu loh. Padahal sebenarnya kadang-kadang nggak jelas juga gitu ya. Ini kebutuhan kementeriannya atau sekedar keinginan menterinya gitu misalnya. Ya ini repot. Repotnya tadi, jadi sebetulnya harusnya kan mendorong supaya politisi ini mendorong supaya TNI itu profesional, kan begitu ya. Tapi dengan revisi ini, perdebatan ini, dan entah siapa sebetulnya yang didorong untuk kepentingan itu, ini makin nggak jelas. Iya, kan gitu ya. Ya yang diuntungkan jelas ya pihak-pihak yang punya keinginan, punya kepentingan dengan terlibatnya TNI dalam urusan ini, dan saya nggak yakin ini TNI benar-benar diuntungkan sebenarnya dengan revisi ini. Iya, revisi ini gitu loh. Oke, ini semakin menarik karena sebetulnya bicara soal kebutuhan TNI dan tantangan pertahanan ke depan kan ada yang lebih urgen sebetulnya ya, mengenai penguatan TNI begitu ya. Termasuk itu bagaimana bentuk operasi militer selain perang, mekanismenya bagaimana, ini kan perlu diatur lebih jelas. Mungkin juga ada beberapa hal yang semula belum masuk di undang-undang itu perlu diakomodir dalam undang-undang. Itu kan lebih penting sebenarnya daripada sekedar mengakomodir dua hal ini. Iya, atau mungkin karena waktunya pendek. Akhirnya yang diambil hanya dua, atau ya kalau waktunya pendek ya jangan ambisi untuk diselesaikan sekarang gitu ya. Ini kan kita berharap undang-undang ini nggak bolak-balik direvisi gitu loh. Dibentuk disusun sekali untuk berapa tahun ya, 10 tahun, 20 tahun ke depan lagi kan gitu. Artinya dia
sudah bisa memitigasi tantangan dan ancaman di masa depan yang akan dihadapi oleh undang-undang ini. Betul. Ketika akan direvisi maka relevannya ada ya, relevansitasnya ada karena kebutuhan saat itu kan begitu ya. Jangan sampai juga misalnya penugasan itu karena banyak misalnya jenderal-jenderal yang non-job dan lain sebagainya sehingga dikaryakan ke kementerian lembaga sipil yang nggak ada urusannya dengan pertahanan negara, misal begitu, Mas Fahmi. Pengangkatan dari kolonel ya sampai bintang 4 itu yang tanda tangan, yang menaikkan pangkatnya itu bukan kepala staf angkatan atau panglima. Presiden. Yang menaikkan pangkatnya itu presiden gitu ya. Nah, presiden harus mampu mengendalikan ini gitu.